Tertiru serindu jumlahmu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti hatiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Tertiru serindu jumlahmu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Selamat pagi, salam, salam kudus buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebersamaan kita dalam pertemuan ibadah online secara live streaming yang akan kita lakukan di pagi hari ini, yaitu tanggal 15 Desember 2024. Tentu kami akan sangat menghargai dan terus menyambut
dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita bersama-sama mengikuti pemberitaan firman kasih karunia Tuhan saat ini yang akan memenuhi harapan kita bersama untuk mengenali dengan baik sifat-sifat yang khas tentang bagaimana kita dapat memahami bahwa hikmat Allah bukanlah hikmat manusia. Dua hasil pemikiran yang berbeda jauh bahkan bertentangan sumber kebenaran. Namun kita memilih hikmat Allah adalah berkat terbesar yang telah kita terima dan selalu kita syukuri bagi masa depan kehidupan kita bersama-sama yang penuh dengan sukacita. Karena itu kembali kita tundukkan hati kita bersama, memohon pimpinan Roh Kudus untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima kebenaran firman Allah. Mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu di mana pada pagi hari ini Bapa kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kami boleh dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami dan menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Dari hari-hari yang kami lalui hingga sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh ambil bagian di dalam kesempatan yang sangat indah di pagi hari ini, berkumpul memuji dan memuliakan Engkau Bapa dengan secara online yang kami lakukan secara live streaming. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu dimanapun berada boleh mengambil bagian di dalam kesempatan ini untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini, bahwa hikmat Allah bukan hikmat manusia. Tentunya Bapa, kami sangat rindu akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat semakin hari semakin bertambah-tambah, kerohanian kami terus maju, dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Nama-Mu selalu kami permuliakan di dalam hidup kami yang sementara ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, hidup kami rindu untuk melayani-Mu Bapa. Kiranya Bapa Tuhan memakai kami untuk melayani-Mu. Ajar kami selalu Bapa, dan berikan selalu kerendahan hati bagi kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh rendah hati untuk memuji, memuliakan Engkau. Karena kami tahu Tuhan sumber segala kehidupan kami dan segala pengharapan kami. Kami hanya memperoleh dari Tuhan kami yang sungguh baik. Dan kami boleh merasakan itu Bapa, bahwa Engkau telah rela berkorban di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kami. Bapa yang baik, itulah yang
kami syukuri di dalam kehidupan kami ini. Karena tidak ada sedikit pun andil kami bahwa kami memperoleh hidup yang kekal. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu Bapa, dengan iman kami kepadamu, Engkau menjadikan kami menjadi pewaris surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menaikkan puji-pujian sebagai ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan juga kami berdoa mengucap syukur kepadamu Bapa. Bapa, kami akan mendengarkan firman kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini bersama-sama. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi berkat rohani bagi kami, menjadi makanan rohani bagi kami, sehingga nama-Mu selalu kami permuliakan di dalam kehidupan yang akan datang dan sampai selama-lamanya. Tuntunlah dan pimpinlah ibadah kami ini Bapa dari awal pertengahan hingga sampai berakhir. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan penjelasan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana kita harus memahami bahwa dalam kesempatan hidup kita yang Tuhan karuniakan sementara kita masih di dunia ini, adalah penting menjadi orang yang berhikmat atau hidup bijaksana, yaitu tahu yang paling utama apa kehendak Allah, sebuah sikap yang konsisten dan keharusan untuk menentukan apa kehendak Allah, untuk menentukan prioritas, mendahulukan pekerjaan Tuhan dan berbagai macam hal kepentingan lain. Kita sudah mengetahui dari penegasan Rasul Paulus sebelumnya bahwa Rasul Paulus selalu memberikan keteladanan iman dalam menjalankan pelayanannya kepada jemaat kudusnya Tuhan. Selalu memilih melakukan hal-hal yang membawa dampak positif bagi manusia, melakukan hal-hal yang membawa dampak positif bagi kemajuan orang-orang yang dia layani, dan yang membawa dampak positif dalam pelayanan kasih karunia Tuhan. Ini adalah memberitakan hal-hal berhubungan dengan kebenaran salib Kristus. Bukan tentang hikmat atau bijaksana. Manusia yang sering terlihat begitu menarik di pandangan mata, tetapi sesungguhnya itu semua memuliakan diri manusia itu sendiri dan bukan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tanda-tanda hikmat manusia adalah akan selalu berusaha menghalangi pemberitaan salib Kristus,
mengaburkan kebenaran Allah dan pemberitaan-pemberitaan yang mereka sampaikan menjadi kuasa salib Kristus melemah. Tetapi hikmat Allah pasti menegaskan kekuatan Allah sebagai terang kemuliaannya dan bukan kekuatan pikiran dan tradisi-tradisi manusia atau kuasa-kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, mari kita contoh apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, apa yang membangun pekerjaan Tuhan. Secara bersama-sama itu yang harus kita sampaikan kepada setiap orang yang terbuka hatinya menerima hikmat Allah sebagai berkat yang besar. Jangan menyampaikan apa yang melemahkan iman orang yang mendengar, tetapi apa yang menguatkan iman. Kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari firman Allah bahwa Allah menjaga dan memelihara kesatuan hidup kita selalu sempurna bersama dalam Kristus Yesus. Adalah karena kita juga bersedia mendisiplinkan diri kita untuk selalu konsisten, membuka pikiran kita untuk diperbaharui, untuk memikirkan apa yang Tuhan Yesus telah berbuat di atas kayu salib adalah sebuah kuasa yang memancarkan sukacita, keselamatan hidup kekal kita bersama-sama dengan Dia. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang sedang melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita saat ini, yaitu pada kita, anak-anak Tuhan yang dikasihi. Nah, untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita semua terus untuk fokus sama-sama menyimak firman Tuhan dengan baik, yaitu tentang tema hikmat Allah bukan hikmat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya dan saudara-saudara boleh melihat pada Alkitabnya masing-masing dan mengikutinya dengan bersama-sama. Kita baca dari 1 Korintus Satu Korintus 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat?
Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal pertama yang sangat menarik untuk kita cermati dari pembacaan firman Tuhan ini adalah di ayat yang ke-19 dikatakan, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenapkan. Tentu kita dapat mengetahui Rasul Paulus mengutip ayat ini dengan perkataan Tuhan melalui Nabi Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Yesaya. Boleh kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Yesaya 29 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau menceruk air dari dalam bak. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk menegaskan bahwa Tuhan meniadakan hikmat manusia itu karena mereka membangun semua kepandaian, mereka dengan cara-cara tidak ada hubungannya dengan rencana Tuhan yang menghendaki untuk menyelamatkan manusia. Karena itulah dikatakan tadi bahwa di hadapan Allah hikmat manusia itu adalah sia-sia. Tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan hikmat Allah. Segala hikmat manusia yang disusun sekalipun sedemikian indahnya dan menarik perhatian semua orang, namun Rasul Paulus mengatakan semua itu ujung-ujungnya akan berakhir dengan sia-sia. Apakah manusia bisa mengenal Tuhan dengan benar dengan cara melakukan penyembahan berhala? Ada banyak orang yang berpikir bisa. Tetapi apakah benar demikian? Jelas itu tidak benar karena hal itu tidak sesuai dengan hikmat Allah. Karena itulah Paulus sudah menyadari dengan kuat bahwa sejak di awal keselamatannya, bahwa Tuhan Yesus mengutus dia bukan untuk memberitakan hikmat yang dibangun oleh pemikiran manusia, melainkan kuasa hikmat Allah. Karena itulah sejak Paulus diselamatkan, dia selalu konsisten, berdiri teguh. Sekalipun ada orang lain tidak mau mengikuti apa yang dia sampaikan.
Namun ia selalu menyadari bahwa dirinya tidak boleh jatuh dan terseret lagi kepada keindahan hikmat manusia yang akan dibinasakan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa mengetahui hikmat Allah dari firman Tuhan ini, bahwa sekalipun manusia tidak bisa meniadakan kuasa salib Kristus Yesus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa manusia, namun kata-kata yang mengaburkan atau kata-kata yang membingungkan dari orang-orang yang mengatakan sebagai pengikut Yesus, terlebih di zaman sekarang ini, itu bisa terjadi. Dan banyak hal bisa kita lihat, perbuatan-perbuatan manusia yang kelihatannya sangat rohani, tetapi sesungguhnya semua itu dibungkus dengan keinginan-keinginan duniawi untuk mengaburkan kebenaran salib Kristus. Maka tidak heran di ayat 18 tadi firman Tuhan dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sungguh sangat menarik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sungguh sangat menarik mencermati pernyataan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahwa ternyata banyak orang menunjukkan sikap tidak tertarik. Tidak tertarik dalam hal mendengarkan berita Injil keselamatan yang kita sampaikan, adalah karena hati dan pikiran mereka telah dikuasai oleh kebodohan, dan hal itu yaitu sikap cuek mereka terhadap firman Tuhan. Mereka adalah tanda kebinasaan mereka. Tentu saja Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tetapi hikmat dunia yang adalah kebodohan bagi Allah telah menghalangi mereka untuk melihat cahaya terang Injil. Mereka lebih tertarik pada pohon terang daripada terang kebenaran Kristus, dan itu adalah fakta. Dan sejak zaman Paulus hidup dulu, hal semacam itu adalah bukan rahasia lagi. Sudah terjadi di mana-mana. Dan kita katakan itu adalah hal yang sangat memprihatinkan. Bahkan sampai hari hal semacam itu masih terus terjadi. Namun yang sangat luar biasa bagi kita adalah kabar baik yang harus kita terima saat ini dari hikmat Tuhan. Sebab dikatakan di ayat 18b, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
atas kebaikannya, kita yang percaya kepada salib Kristus diberikan kapasitas untuk sanggup bukan karena kekuatan diri kita, sanggup bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tetapi disanggupkan oleh hikmat Allah untuk terus setia memberitakan kekuatan, kebaikan, kasihnya yang sempurna, dan hikmatnya yang terus menghubungkan kita dengan segala berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang sangat jelas kita lihat di dalam Alkitab kita, dan kita dengar bersama-sama bahwa Rasul Paulus yang menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat Korintus, tentunya bagi kita yang percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kita semua. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan buat kita semua hari ini? Kita telah mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 22 tadi. Maka yang menjadi kesimpulan firman Tuhan buat kita hari ini, mari kita baca dari 1 Korintus 2. Mari kita lihat dan saya akan membacakannya dari 1 Korintus 2 ayat 2, 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu selalu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan bersukacita pada kesempatan yang indah ini, Tuhan. Boleh kami mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, Bapa, firman-Mu yang sangat luar biasa, di mana Rasul Paulus yang mengingatkan kepada jemaat Korintus, tentunya Tuhan bagi kami anak-anak-Mu yang telah memperoleh keselamatan, kami juga apa yang telah disampaikan di dalam firman-Mu, kami boleh untuk mengetahui bahwa hikmat Allah bukanlah hikmat manusia. Oleh karena itu Bapa, kiranya hikmat yang selalu bekerja di dalam setiap orang-orang percaya. Engkau Tuhan kami yang sungguh luar biasa, yang memberikan hikmat dan pengertian kepada setiap orang percaya kepada-Mu.
Maka di mana firman-Mu Bapa, firman kebenaran ini, kami yang telah Engkau selamatkan, boleh semakin hari, semakin memahami, mengetahui firman, dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena tujuan hidup kami Bapa adalah untuk melayani-Mu. Oleh karena itu, pakailah kami anak-anak-Mu ini untuk melayani-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk melayani-Mu. Ajar kami selalu Tuhan, agar kami boleh dengan rendah hati untuk memuji dan memuliakan Engkau. Agar kami boleh sanggup melakukan ini Bapa. Karena hanya Engkaulah Tuhan kami yang menanggupkan kami, memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa kami anak-anak-Mu ini, Tuhan pasti tuntun, Tuhan pasti memelihara kami dalam setiap langkah kami, sehingga hidup kami ini boleh kami arahkan terus-menerus dengan hati dan pikiran kami kepada-Mu, menuju untuk melakukan kebenaran firman. Bapa di dalam surga, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan. Jika mereka dalam kelemahan dan dalam sakit jasmani, Tuhan berikan kesembuhan. Dan apapun pergumulan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan jawaban yang terindah bagi mereka yang selalu memohon kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang harus kami benahi dalam kehidupan kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Banyak juga hal yang harus kami mohon kepada-Mu, namun kami tidak dapat untuk menyampaikan dengan satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti menyempurnakan di dalam segala hal kehidupan anak-anak kudus. Inilah Bapa, ucapan syukur kami kepada-Mu, bahwa firman-Mu yang selalu menguatkan kami dalam kehidupan ini, mendorong kami supaya tetap semangat untuk melayani. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.